Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak. Secara umum, penentangan mereka terhadap Tuhan kita Yesus semakin meningkat. Yesus tidak mempermalukan mereka dengan jawabannya. Yesus hanya mengundang mereka untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara-saudari, baris terakhir dari anekdot ini yang tidak termasuk dalam bacaan hari ini menyampaikan kepada kita, ketika mereka mendengar hal itu, mereka heran dan meninggalkan Dia. Mereka pergi. Dalam Injil Matius bab 22 ayat 22. Apakah mereka heran karena mereka bertanya-tanya apa yang menjadi milik Tuhan? Kita dapat mengajukan pertanyaan yang sama hari ini. Apa yang menjadi milik Tuhan? Hal-hal khusus adalah milik Allah sebagaimana adanya. Hari Minggu misalnya, atau benda yang disucikan, rasa syukur, pujian, ketaatan, dan lain sebagainya. Ada juga hal-hal yang menjadi milik Tuhan karena kita bebas memilih untuk memberikan kepadanya, seperti waktu kita, energi kita, dan pengorbanan kita. Saudara-saudari, mari kita berhenti di sini sejenak dan mempertimbangkan dan menentukan hal-hal apa saja yang telah kita pilih untuk diberikan kepada Tuhan. Memberikan hadiah gratis yang berakar pada keadilan atau kewajiban adalah tindakan kemurahan hati. Bicaralah dengan Yesus tentang hal itu. Mungkin kita telah memberikan bakat kita kepada Yesus. Sekali lagi tegaskan kembali karunia itu. Atau apakah kita telah menyumbangkan waktu kita? Sebaliknya, apakah ada hal-hal yang telah kita serahkan kepada Tuhan yang terus kita tarik kembali? Lihatlah ini juga. Renungkan dan bicarakan dengan Yesus tentang hal ini. Mintalah rahmat untuk sekali lagi menempatkan mereka di tangan Yesus yang penuh kasih dan terbuka. Saudara-saudari, mengasihi Tuhan dengan memberikan kepadanya pikiran, perkataan, tindakan, waktu, bakat, dan penderitaan kita adalah tindakan yang lebih indah dari
yang kita sadari. Ini mungkin terasa seperti penolakan belaka, tetapi ketika kita membawa harta itu ke dalam terang Tuhan, Dia membiarkannya bersinar dan berkilau. Menyerahkannya kepada Tuhan membuat mereka lebih berharga. Oleh karena itu, memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya merupakan sebuah perayaan besar, karena kita tidak rugi. Sebaliknya, kita menerimanya kembali dengan kemegahan yang lebih besar, bahkan 100 kali lipat. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Santa Katarina dari Siena. Di sini mereka menerima api cinta kasih ilahi yang jumlahnya 100. Dan karena mereka telah menerima 100 kali lipat ini dariku, mereka memiliki sukacita yang luar biasa dan hangat, karena tidak ada kesedihan dalam sedekah, tetapi kegembiraan itu membuat hati besar dan murah hati. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam masa pandemi ini, masa yang penuh kesulitan dan tantangan, marilah kita sebagai warga negara dan warga gereja mewujudkan persembahan kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan diri kita untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan, bersedia untuk menerima vaksin, dan hal-hal baik lainnya, kepedulian serta solidaritas sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus dan negara yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa yang kita cintai ini dan seluruh rakyatnya, dan menyertai mereka semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.